Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini suasananya sangat meriah dan ramai ya. Pagi ini kita berada di tepi pantai, tepatnya di Makbarok Syekh Maulana Ishaq, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ini ribuan orang pemirsa akan napak tilas ya. Dimulai ya. Nanti persis sekarang jam 7.20 kita mulai sebentar, nanti persis jam 7.30. Napak tilas sekaligus nguri-nguri budaya peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq yang ada di Desa Kemantren. Kita akan siap berangkat ini pemirsa. Diperkirakan kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 5-6 km dengan durasi waktu 2,5 jam. Nah ini napak tilas ya. Banyak sekali kegiatannya pemirsa di sini. Full selama hampir 1 minggu. Full kegiatan dalam rangka Haul Syekh Maulana Ishaq Mantren ya. Ini kita mendapatkan semacam kupon ya, nanti ditukarkan di pos 1 ya. 1 orang 1 lah. Kita belok menuju ke jalan raya ya. Sini ke jalan raya aja ya lumayan, setengah kiloan. Banyak yang ikut, mulai balita sampai kakek-kakek, nenek-nenek ya, tumpah ruah di sini ya. Perempuan, laki-laki, besar, kecil, kurus, gendut, semuanya ruame pokoknya ngumpul di sini. Nah ini kita akan menuju situs-situs peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq. Ada Watu Tumpang ya, nanti ada Mbah Wiromantri, terus ada lagi yang sangat istimewa, yaitu 2 sumur yang ada di pinggiran pantai atau di tengah laut ya, yang bernama Sumur Sepaku dan Sumur Sakencong ya, tempat mandinya Sunan Giri dan tempat dilahirkannya Sunan Giri. Rami pemirsa ini ya. Ini enak nih jalan raya ini. Kita menuju ke mana ini? Ke tempat menunggunya Dewi Kardadu itu loh. Petunjuknya Watu Tumpang ya. Nanti setelah Watu Tumpang kita akan terus lurus ke daerah Gua Angin-Angin. Ini kok kembar ini anaknya ini ya. Loh kayak kembar ini. Ini kembar apa? Kembar ya, kembar ya. Geng. Ini berarti nanti sore bus balik. Muter. Berarti nggak ke jalan raya lagi nggih? Enggak. Oh, geng. Berarti nanti jalurnya kita setelah dari jalan raya nanti akan dibelokkan, tidak akan kembali ke sini lagi mirsa. Coba kita lihat. Kelihatannya depan ini sudah sore bus ya. Belok kiri ini sudah sore bus. Sore bus maksudnya. Tata kok main aja puter nanti sih Pak lo. Ya tak takoi lo, putar gimana Pak lo? Oh, dicegat jare kau lah jare ini. Gila barang main no.
Oh, minggu nang kene ya. Waduh, keren. Bedane kok. Gua ngenangin nah. Keturutan nah gua ngenangin no. Ternyata kita dibelokkan ke daerah Gua Angin-Angin, pemirsa. Lumayan jauh ya. Sini kalau dari sini ke masjid tadi ya hampir 1,5 kilo, 2 kiloan mungkin. Nah, ternyata dibelokkan ke sini. Kita menuju ke hutan, pemirsa. Ke Pegunungan Kapur ya. Yang sekarang sudah diberi oleh Sorbes. Nah, kita berpindah dari jalan yang mulus ke jalan seperti ini ya. Kalau ya, bawa sepatu sih enak, tapi kalau bawa sandal selop seperti saya terasa kaki. Ini jalannya kayak apa ini? Pedal ya. Loh, ini sudah rame pemirsa. Nah, ini sudah sampai di pos 1 pemirsa. Nah, ini ngantri pol ribuan orang. Jadi dari sini kita harus masuk satu persatu. Satu kartu ditukar dengan kartu yang ada nomornya ya, biasanya untuk undian. Loh, coba lihat ini berdesak-desakan. Bayangkan ya, hanya 2 pintu yang kecil-kecil harus masuk satu persatu. Jadi nggak bisa ini loh, masya Allah, ruami pol. Sama-sama menuju ke pintu loket. Lah ini sudah lepas lah, kalau lepas dari sini enak lah. Sudah diganti kartunya, sudah ada nomornya itu 08488. Jadi nomor tadi sudah dimasukkan ke dus, terus diganti kita untuk nanti kita tukarkan di pos 2. Pos 2 nanti insya Allah ada di pinggir pantai, ada di daerah Sumur Sepaku. Nah, tapi di sini enak, sudah mulai adem ya. Jalan raya tadi lumayan panas, tapi ternyata di sini juga panas. Ternyata dinginnya cuma sebentar. Ini kita sudah masuk kayak galian tambang ya. Ini kayak proyek galian C. Nah, lagi-lagi kita suruh ngambil air ya. Jadi ini gratis, bebas ya. Tadi di jalan raya saya sudah ngambil yang botolan. Di jalan raya tadi ada 2 pos untuk yang memerlukan air, ngambil-ngambil aja ya. Ada gelasan, ada yang botolan, bebas. Ini juga. Ini luas sekali galiannya pemirsa. Enak yang Mbak Payung. Sudah jaga-jaga Mbak Payung. Ini anak kecil dituntun ya, supaya sehat semuanya ya. Demi nguri-nguri budaya ya. Nguri-nguri leluhur, napak tilas kearifan lokal. Perlu sekali memang seperti ini ya. Loh, ini yang ambil lagi. Jadi air-air itu sudah diletakkan di beberapa titik-titik jalan ya. Bagi yang luas seperti ini sudah memulai kayak gurun pasir. Sudah mulai gurun pasir, ini jauh loh ya. Ini kita ke laut ya hampir 2 km lagi pemirsa. Makanya saya bilang kita kira-kira ini kalau 5 km lebih nanti start sampai finish ya. Mungkin ya 6 mungkin pemirsa. Loh, coba kita melewati jalan seperti ini ya. Jadi apa ini? Gunung yang sudah diledakkan pakai dinamit, ditambang untuk relokasi ya, untuk reklamasi maksudnya. Jadi lautnya itu diuruk pemirsa. Nah, seperti ini ya. Loh, banyak sekali ini. Lalu juga bermunculan lagi ke habis-habis. Tetap semangat, maju tak gentar, nguri-nguri sejarah. Benar-benar semangatnya luar biasa ini orang-orang ini. Nah, ini nyampe di sebuah tanah lapang yang sangat luas. Ini kelihatannya galian proyek ya. Jadi ini dulu itu tanahnya luas, hutan belantara, kemudian dibeli oleh perusahaan Sorbes, akhirnya menjadi seperti ini.
entah mau dijadikan apa ini. Wih, anak-anak lari-lari ini ya. Dari jalan raya kalau masuk ke situs ini ya adalah sekitar 2 km ya, lumayan lah. Itu sudah kelihatan lautnya pemirsa, Masya Allah ya kan, sudah kelihatan laut utaranya, dan samar-samar terlihat beberapa kapal ya, mungkin kapal tanker atau yang lainnya ini, karena memang dari HP kelihatan kecil, tapi kalau nggak pakai HP jelas sekali lautnya sangat bagus dan kelihatan banyak kapal-kapal di sini pemirsa. Begitu sampai bocil-bocil diajak ya, lo bener kan? Oh ini di sini sudah mulai jelas ya kapal-kapalnya, loh kelihatan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kapal di lautan. Nah seperti ini ya, ini kayak sebuah apa ini, ditambang kayak kawah. Tuh ini semakin lama semakin banyak pesertanya pemirsa, dan lautnya sudah semakin jelas ya, sudah semakin jelas lautnya, berbondong-bondong menuju situs yang viral. Situs apakah kira-kira pemirsa? Yaitu situs Sumur Sepaku ya, atau Sumur Paku, yaitu sumur peninggalan Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekar Dadu, yaitu orang tua dari Kanjeng Sunan Giri. Jadi nanti kita akan menuju ke sebuah tempat di mana Sunan Giri dilahirkan di situ, dekat sumur situ ya, namanya Sumur Sepaku, makanya beliau dinamakan Raden Paku ya. Nah setelah itu nanti beliau dimandikan di sumur yang di tengah laut, ada sumur lagi di tengah laut ya, dimandikan di situ. Ini sebelah kiri kok bagus ya, kayak pasir-pasir menggunung pemirsa, terus warnanya merah ya kan, lumayan ini jalannya ya. Tapi kalau rame-rame gini nggak terasa, kalau sendirian ya capek pemirsa ya, hampir 2 kiloan kita melalui padang kok padang tandus seperti ini pemirsa. Ini kira-kira sudah dekat pemirsa. Nah coba perhatikan, kita sudah mendekati tempatnya pemirsa. Nah di depan itu ada sebuah kayak bukit dengan pohon-pohon besar. Di situ nanti ada sebuah sumur yang akan kita tuju. Nah selain itu semuanya adalah padang tandus ya, yang sudah dihilangkan. Nah memang meskipun ini dibeli oleh perusahaan, tapi situsnya oleh pemerintah setempat tidak boleh dihancurkan ya. Meskipun sebetulnya di sini banyak situs yang sudah hilang atau dihancurkan, tapi ada beberapa yang memang dilarang keras karena memang berkenaan dengan sejarah penting bagi desa Kemantren. Karena di sini ada tokoh yaitu Syekh Maulana Ishaq. Nah kita nanti akan naik ke sana pemirsa ya, nurwami ya. Tadi ngantri karena memang tangganya kecil, akhirnya harus satu-satu kalau mau ke mana ini, naik ke atas sana. Ini kelihatannya baru hujan, tanahnya agak becek pemirsa. Nah ini jalannya, di sini ada tangga, kita masuk satu persatu. Di atas sudah banyak yang nyantai-nyantai ya, banyak yang sudah nyampe. Kita cari jalan dulu. Oh sini mungkin harus ngantri pemirsa. Loh ini ada tangga. Sangat ramai sekali ya. Ini kita sudah di atas bukit pemirsa, sementara di bawah masih banyak orang yang belum berdatangan. Dan ini coba kita perhatikan, full. Banyak orang yang mungkin ngantri atau sekedar ingin penasaran, atau mungkin bahkan mengambil air di sini ya, karena memang airnya dianggap aroma, mungkin bisa menyembuhkan penyakit atau yang lainnya ya. Ini ada pohon besar ini pemirsa, pohonnya sangat besar sekali. Coba nanti kita tanya pada petugasnya atau orang di sini ya, mungkin bisa memberikan sedikit keterangan tentang Sumur Sepaku ya, atau Sumur Paku. Nah kita perhatikan loh, ini kita lihat banyak yang membawa air, membawa apa ini, botol ya, diisi loh. Malah ini ada yang bawa 2 sampai 3 botol. Nah ini sumurnya
Masya Allah, ramai sekali. Coba kita dekati ya, kita ingin lihat sumurnya. Biasanya sumur-sumur seperti ini nggak teratur ya, karena memang dulu tercipta dengan tancapan tongkat dari para wali ya. Coba kita tanya-tanya pemirsa. Semerap anu Bapak, ampun ceritane sumur Sepakun. Insya Allah semerap. Sekedhik mawon. Sekedhik mawon nggih. Iki nopo jenenge tinggalane ibuke Sunan Giri. Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu. Oh nggih. Waktu anu biar ini gini. Jadi diarani sumur Paku nih. Sumur Paku. Ala napa hubungannya kalian nama Sunan Giri Raden Paku niku? Raden Paku niku. Panjenengan iki memang niku urutane nih. Berarti ngapunten dilahirkan di sini berarti? Nggih lahir teng mriki. Oh, nggih. Asli niku. Ngoten nggih. Nggih. Makane diarani Sumur Paku. Sumur Paku. Iki Raden Paku. Ini ki sumure niki semua. Peninggalan Dewi Sekardadu. Nggih. Nggih matur nuwun, Pak. Nggih matur nuwun, Pak. Nggih. Ah, itu tadi keterangan dari penduduk asli sini. Lah di samping sumur ini banyak sekali pohon-pohon dan batu-batu besar, pemirsa. Coba kita perhatikan, semakin banyak orang saja ya. Dan di dekat sini pemirsa, tak jauh dari sini itu ada sebuah musola pemirsa. Disitulah dulu Dewi Sekardadu melahirkan ya, tapi tidak dimandikan di sini, nggak boleh, karena memang sumur ini hanya untuk minum. Lah ini kita perhatikan ada ibu-ibu yang sholat. Lah dulu disinilah tempat beliau ya, Dewi Sekardadu dan Syekh Mona Ishaq. Setelah kelahiran kemudian dibawa ke pinggir pantai. Di situ ada sumur lagi pemirsa, namanya sumur Sekenco atau apa ya. Nah setelah itu, setelah dimandikan, kemudian karena diburu oleh Patih Bajul Segara, ceritanya kan Mona Ishaq kan melarikan diri ya, bukan melarikan diri, meninggalkan istana supaya tidak terjadi perang saudara. Akhirnya lari ke sini, kemudian disusul oleh Sekardadu yang sedang hamil tua dan melarikan di sini. Akhirnya demi keamanan Raden Paku dihanyutkan ya, dihanyutkan di pantai sebelah sini. Kemudian ditemukan oleh siapa itu, anak buahnya Nyai Ageng Pinatih ketika mau berlayar ke Kalimantan. Jadi ketemu petinya itu di Selat Madura ya. Memang ceritanya agak berbeda dengan yang ada sebelumnya yang ditemukan di Selat Bali. Tapi yang masuk akal karena Dewi Sekardadu ada di daerah Lamongan, sedangkan Nyai Ageng Pinatih di daerah Gresik, ini masih nyambung. Nah, oke pemirsa, setelah ini kita akan menuju ke sumur tempat mandinya Sunan Giri ketika masih bayi. Pemandangan depan ini bagus pemirsa, pemandangannya kayak di luar negeri ya. Ini pasir-pasir halus, tapi kalau dilihat sekilas kayak gunung. Nah, depan sana nanti kita akan nyampe di Sumur Sakencong ternyata namanya ya. Sumur Sakencong tempat mandi bayinya Sunan Giri. Ini dulu ini adalah laut ya, kemudian ditimbun, diuruk dengan gunung atau tanah yang ada di sini. Inilah tanah yang sudah dibeli oleh Sorbes ya. Jadi ini dulu gak tahu kok bisa dibeli ya. Ini dulu adalah tanah yang sangat lebat ya. Ini sebuah kayak pegunungan kapur, kemudian diratakan seperti ini. Tapi ada yang bagus nih, seperti di luar negeri ya. Depan ini itu ada pasir ya, kayak pasir laut yang lembut. Kalau dari kejauhan kayak gunung pemirsa. Kalau didekati berarti pasir loh. Lihat ini, banyak yang selfie ya, banyak yang foto-foto untuk kenangan. Karena memang untuk masuk ke sini itu nggak bisa, agak sulit prosesnya ya. Karena tahun ini dibebaskan, akhirnya seluruh desa ya, habis seluruh desa keluar semua tumpek blek ya, untuk melihat peninggalan dari leluhur mereka Syekh Mona Ishaq. Oke, sangat bagus lah, peninggalannya ada di depan sana. Ini dulu laut mirsa. Nah itu nampak hitam-hitam itu adalah batu bara ya,
batu bara pinggiran laut yang diturunkan oleh tongkang-tongkang, oleh perahu-perahu pemirsa. Ya. Jadi pemandangannya oke sekali di sini pemirsa. Oke ya. Kita sebentar lagi akan sampai di sebuah sumur ya, yang konon dulu sumurnya itu ada di tengah-tengah laut. Jadi kalau ke sumur harus naik perahu pemirsa. Tapi kemudian, lah ini ada Pak permisi Pak ya, mau masuk. Oke. Ya, kemudian ditimbun sama tanah dan sumurnya sekarang ada di daratan. Jadi depan saya ini dulu ada di tengah laut, sekarang sudah pindah ke daratan karena lautnya sudah direklamasi istilahnya ya. Timbun sama tanah jadikan pabrik perusahaan. Loh seperti ini, Masya Allah. Loh. Ini sumurnya. Orang bilang ini adalah sumur kembar atau sumur sakencong yang dulu dipakai memandikan bayi Kanjeng Sunan Giri pemirsa. Jadi itu ada 2 sumur ya, pojok kiri dan kanan. Nah, ini banyak orang. Jadi ini mengapa airnya kok sampai meluap, karena memang tidak ada mengambil pemirsa. Ini kan jauh dari jalan raya dan tempatnya tertutup. Airnya akhirnya melimpah ruah ya, sampai amber-amber, sampai keluar muncul ke depan, ke atas maksud saya. Saya coba untuk turun pemirsa, saya ingin melihat dari dekat ya. Kalau perlu kita bisa merasakan airnya. Jadi ini dulu ada di tengah-tengah laut, harus pakai perahu kalau mau lihat sumur ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah nggak pakai perahu karena sudah diuruk ya, sudah direklamasi. Nah ini ada penduduk yang mau mengambil air pemirsa. Nah mengambilnya harus merambat ya, karena memang airnya ini melimpah. Jadi dia ingin mengambil yang di dalam lubang itu, mungkin supaya lebih bersih ya. Sebetulnya yang ini juga bersih, mungkin dia ingin yang lebih murni ya. Jadi tinggal masukkan tangan aja itu sudah blukuduk ya. Berapa detik itu langsung sudah penuh 2 botol. Langsung wis pulang dia. Nah ini juga banyak orang-orang yang sudah mulai pulang, ada yang membawa airnya dan yang sebagainya. Nah depan itu sudah pantai pemirsa. Itu ada apa itu, batu bara ya. Oh bener, banyak petugas di sini ya. Banyak petugas dari perusahaan. Ini sudah diuruk ya. Dan kita akan segera kembali ke jalan raya pemirsa. Nah saya tunjukkan ini ada proyek ya, proyek galian. Ternyata setelah diledakkan ya, ini kan pakai dinamit untuk menghancurkan gunung-gunung ini. Ternyata ini dibagi-bagi ya. Ada yang batu agak besar, ada yang besar, ada yang sampai kerikil dan pasir. Jadi saya lihat tadi sudah dibagi-bagi per area ya. Sedangkan yang sebelah kanan sana itu nggak boleh ke sana karena itu area tertutup khusus untuk kapal-kapal tanker, kapal besar. Jadi ini biasanya dibuka hari-hari tertentu atau setahun sekali seperti ini, ketika ada acara desa, akhirnya masyarakat bisa menuju ke sumur itu. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Akan kita teruskan di konten-konten atau video-video berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.